Oke, Mas Abbas gimana kabarnya nih Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Cuma baik. kayak cuaca panas banget ya. Kayak itu Iya, aja. oke. Mas Abbas, aku mau ngucapin makasih banyak ya udah meluangkan waktu untuk join di sesi sharing kelas hari ini di Masing Academy. Ini teman-teman kayaknya udah pada nggak sabar nih Mas Abbas buat belajar bareng Mas Abbas. Ini mungkin bisa dimulai aja nih Mas Abbas, karena Eh, waktu juga udah mulai berjalan. Waktu dan Zoom Caca, persilahkan. Kalian siapin. Udah kelihatan belum Kak? Oke, udah kelihatan Kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam teman-teman. Eh, Perkenalkan, sebelumnya sih sebelum saya perkenalan, saya pengen ngomong ke teman-teman. Terima kasih udah hadir, menyempatkan waktunya pada malam hari ini. Kita nggak tahu ya, mungkin teman-teman ada yang lelah habis kerja, atau mungkin masih dalam perjalanan, atau di ini ya di kebangunan gitu, atau mungkin masih ada di kantor atau bahkan pulang sekolah, pulang les segala macam itu capek dan masih menyempatkan waktunya hadir. Aku pribadi berterima kasih banget sudah menyempatkan diri buat hadir di webinar ini gitu ya, di kelas ini. Kalian keren banget. Ditambah cuaca juga lagi panas-panas banget ya dan banyak banget yang sakit gitu ya. Jadinya teman-teman mudah-mudahan ya tetap selalu diberikan kesehatan, kita semua selalu diberikan kesehatan dan dikuatkan mental dan imunnya juga ya. Gitu. Mungkin perkenalan diri dulu kali ya. Nama lengkap aku tuh Najlah Husin Abbas. Aslinya sebenarnya saya orang Makassar ya teman-teman. Kalau misalnya ada orang Makassar di sini boleh banget acung gitu ya. Kita satu daerah. Karena aku lihat dari tadi ini hampir dari seluruh Indonesia ya aku lihat ya. Ada dari Aceh, ada dari Salatiga, ada dari Depok, ada dari Bekasi ya Pak. Terus eh, sekarang kerjaannya itu sebagai visual designer. Visual designer tuh ngerjain banyak hal ya, mulai dari ilustrasi, graphic design juga. Cuma aku nge-labelin diri aku tuh ilustrator dan visual storyteller gitu. Nanti aku jelasin visual storyteller tuh apa sih, sebenarnya kenapa so edgy banget nyebut diri visual storyteller gitu ya. Terus buat teman-teman yang pengen lebih kenal sama karya-karya aku bisa banget itu follow atau mungkin lihat Instagram aku di @nabas.me, @nabas.me. Bisa di follow, ntar kita berteman atau ditengok-tengok juga nggak apa-apa gitu. Um, yeah. Sekarang sih kerjanya tuh tadi aku bilang kerja di sebuah perusahaan PH ya, production house yang bergerak di bidang pembuatan iklan, pembuatan apa namanya, lebih tepatnya kayak TVC sih, iklan televisi gitu. Jadinya di sana aku kadang ngerjain grafisnya, grafis buat iklannya, ngerjain kadang animation, short animation juga buat aset short animationnya, dan juga sekarang ini lagi ngejalanin sebuah freelance juga ya. Jadi aku juga selain kerja sebagai budak korporat juga sebagai freelance juga ya. Dan nanti aku jelasin, aku juga lagi ngebangun sebuah IP ya, intellectual property, karakter segala macam ya. Pengen nanti aku kembang. Ini karya-karya apa ya teman-teman? Jadi eh, kebanyakan karya aku tuh yang freelance itu adalah buku anak, kebanyakan buku anak sama cover buku. Jadi makanya teman-teman di Instagram atau di manapun itu kadang image-nya aku tuh adalah children book illustrator gitu.
children book illustrator karena banyak banget apa sering banget bikin gambar style anak-anak, terus kebanyakan village juga apa namanya children book gitu kalau segala macam, jadinya sekarangnya children book illustrator, padahal aku nggak ngerjain, aku ngerjain juga cuma itu gitu. Banyak hal juga yang dikerjain, tapi nggak apa-apa teman-teman, image melekat itu juga lumayan, itu juga bisa banget mendatangkan eh, apa ya, klien gitu ya, bisa mendatangkan klien kalau misalnya ada satu image yang udah melekat di teman-teman, misalnya kayak aku children illustrator gitu, otomatis nanti kalau misalnya kita bikin segala macam di itu, kita bakal dikenalnya sebagai children illustrator gitu. Nih yang di samping ini TVP ya teman-teman ya, jadi TVP ada juga video klip, jadi video klip juga aku bikin untuk kasetnya, terus ini TVC ini yang ayam nih TVC itu bisa foto, terus yang bawah ini film pendek short animation yang kebetulan WPH aku tuh waktu itu bikin gitu. Nah, untuk sekarang sih aku mau promo promo aja sih karya terbaru aku tuh. Mungkin teman-teman ada yang penasaran sama karya aku tuh bisa banget. Ini adalah buku children book yang aku bikin bareng dua orang temen ya. Jadi aku di sini berperan sebagai ilustrator. Judulnya itu Tafakur Workbook gitu. Jadi ini bisa buat yang muslim juga bisa buat non muslim ya, buat mau tahu ini, soalnya secara apa ya, eh, kita diajarkan diajarkan buat mengenal waktu gitu, bisa didapatkan di @yaumikit gitu, Instagram @yaumikit gitu. Nah ini mungkin aku perkenalkan dulu ya, apa namanya, sejarah aku bisa sampai kayak sekarang gitu, karena mungkin eh, untuk sampai di tahap yang sekarang mungkin ada teman-teman yang aku rasa cepat akselerasinya, ada juga eh, yang memulainya udah sejak lama dan baru ngerasain sekarang gitu. Dan aku tipikal orang yang mungkin memulainya sejak lama gitu, karena nggak tahu ya, kita mungkin entahlah, mungkin kata orang tergantung garis tangan segala macam gitu. Jadi faktor keberuntungan juga ada gitu. Eh, ini karya-karya alam aku yang aku dapat nih di Facebook, alhamdulillah di Facebook masih ada ya. Ini pas aku SMA, jadi dulu aku suka banget ilustrasi Naruto. Jadi dulu tuh eh, waktu aku SMA, SMP tuh sebenarnya, SMP tuh aku udah mulai mulai suka banget sama anime. Dulu sering banget gambar Dragon Ball, nah, ngikutin ngikutin animenya juga di Indosiar dulu ya. Mungkin teman-teman yang seumuran juga ada yang suka banget Dragon Ball ya. Nah terus sekali generasi ada Naruto dan One Piece ya. Tapi aku lebih prefer ke Naruto sih sebenarnya. Karena Naruto sih kayak inspiring aku banget gitu. Terus inspiring buat di karya ya, di karya teman-teman. Jadi ini adalah gambar-gambar yang apa ya istilahnya ya, yang aku jual buat teman aku gitu. Jadi dari dulu dari SMA dulu aku sering banget membuat gambar yang nantinya aku jualin buat teman aku gitu. Jadi misalnya dia punya komik nih, eh Bas, lu bisa gambarin ini enggak? Ntar gue bagi ini deh, gitu. Ntar gue bagi jajan gitu kayak gitu. Jadinya udah mulai commission, open commission dari dulu gitu, open commission. Dan ini nih gambarnya manualnya teman-teman ya. Jadi agak effort juga sih sebenarnya. Aku dapat uang jajan nggak seberapa, tapi di gambarnya effort banget gitu, pakai tinta segala macem. Ini aku beli tinta loh, beli tinta tinta Cina gitu kan buat blocking blacknya gitu. Tapi sebenarnya hal itu yang bikin skill kita itu buat terasah terus gitu. Selain kita dapat cuan yang itu ya. Nah, waktu itu aku nggak mikirin cuannya, aku mikirin aku bisa berkarya, aku bisa ngasah skill aku, ya cuannya pikiran belakangan gitu. Karena dari itu juga aku bisa pinjam komiknya, yang dimana dulu tuh aku belum belum banget apa ya istilahnya ya. Dulu aku punya ada orang tua yang strict gitu ya. Jadi kayak beli komik tuh nggak boleh gitu.
kalau mau beli buku yang buku bacaan aja kayak novel segala macam kayak gitu. Nah, dari situ aku bisa pinjem buku buku apa buku komiknya dia, dan aku baca gitu. Dan dari situ ya ada timbal balik juga, jadi kita bisa dapat inspirasi gitu. Nah terus di tahun tahun setelahnya itu masih SMA ya, itu aku juga sempat terjun di dunia komik ya teman-teman ya. Jadi dulu tuh sempat booming di grup-grup Facebook mungkin yang seumuran. Aku kelahiran 94, SMA itu tahun 2009 2012. Aku terjun di dunia komik dan banyak banget teman-teman yang terinfluence buat bikin komik, apalagi pada saat itu Gramedia sedang buka apa ya istilahnya ya, penerbit buku komik khusus Indonesia yang kita tahu namanya Koloni ya, komik lokal Indonesia. Dan di situ berbondong-bondong banget buat eh, apa ya, nerbitin karya gitu. Dan aku juga nggak mau kalah gitu, meskipun nggak terbit ditolak penerbit waktu itu. Nah dari situ mungkin kalian kenal dari zaman itu kita kenal banyak komikus-komikus yang luar biasa. Misal kayak Yuniarto yang bikin Garudayana, terus Mas Beta Kartika yang bikin Greyjingga, terus Nusa Five dan segala macam gitu. Terus ada Alvin Zaki yang aku inspiring banget itu soal style-stylenya beliau. Itu aku apa tapi ternyata dunia komik itu juga keras ya teman-teman. Jadi nggak semua orang bisa bertahan di dalam situ. Jadinya aku nyerah dan aku beralih ke yang lain yang masih ada hubungannya dengan cerita bergambar, yakni buku anak gitu, buku anak dan yang lain-lain gitu, cover buku segala macam. Nah ini gambar digital pertama aku sempat waktu itu gambar digital pakai mouse, cuma aku lupa jadi ini di mana gitu arsipnya. Dan ini sekitar 2012 aku udah pakai Wacom ya. Nah, yang ini adalah gambar yang sekarang. Dan kalau misalnya aku membandingkan gambar aku yang dulu sama gambar aku yang sekarang, aku kadang mikir, kok aku bisa dulu bisa gambar kayak gini ya, kok sekarang gambarnya udah lumayan bagus ya. Gitu. Itu melalui proses yang lumayan panjang ya teman-teman. Dan di situ kita bisa banget eh, tahu kemampuan kita gitu. Oh, gua bisa mengakselerasi diri gua udah sampai 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 di tahap ini gitu. Jadi kadang tuh emang waktu tuh eh, dibutuhkan untuk mengasah skill kita gitu. Ini ada artis influencing yang tadi aku bilang ya, ada Mas Kishimoto Naruto. Ini sih lebih ke art ya teman-teman. Aku suka artnya. Aku suka One Piece. Mungkin mostly di sini teman-teman juga banyak yang suka One Piece ya. Dan jujur ya aku suka banget sama Naruto. Secara art style tuh, secara penceritaan aku suka banget sama Naruto. Suka banget sama karya-karyanya Mas. Terus di samping kanan itu ada yang Miyazaki, siapa yang nggak fans sama beliau gitu ya, yang bikin yang udah bikin studio Ghibli, dunia Ghibli yang dimana kadang kita nggak, kok bisa ya kepikiran kayak gitu ya, kok bisa kepikiran dunia fantasi kayak gini ya, yang kadang orang mikirinnya aja lumayan blowing gitu. Dan beliau bisa banget uh, udah opah-opah tapi tetap kayak gitu karyanya, ya gitulah. Nah, terus di dunia ilustrasi modern itu aku ada satu artis storybook ya, Benji Davis. Dia autor buku anak. Kenapa aku suka karya-karyanya? Karena karya-karyanya simple banget. Secara look, color, itu dia simple banget, tapi komposisinya tuh mantap banget. Nggak tahu kenapa ya. Aku setiap melihat karyanya tuh kayak adem banget liatnya. Pengen niru tapi nggak bisa. Ternyata kadang niru style orang tuh susah juga. Jadi kayak ya, kita harus menemukan style kita sendiri gitu. Nah, apa sih yang bakal kita pelajari malam ini gitu ya? Eh, Mungkin malam ini kita bakal bahas tiga. Sebenarnya untuk visual storytelling sendiri itu banyak banget hal yang bisa banget kita pelajarin. Dan mungkin itu nanti bakal aku share juga di kelas selanjutnya ya, yang nanti tanggalnya 15 Januari. Insya Allah 15 Januari ya, tahun depan. Jadi kalau misalnya teman-teman yang tertarik bisa banget nanti join, nanti di kabarin lagi sama, sama leasingnya.
eh itu what is visual storytelling. Terus ada basic things about visual storytelling. Basic thingsnya ini sebenarnya bukan, itu udah banyak basicnya. Cuma nanti aku bakal angkat tiga tiga doang basic thingsnya. Terus try to make visual from narrative. Ini yang ketiga ini kita bakal, aku bakal apa namanya ya? Bakal bedah satu karya aku yang baru-baru ini aku bikin gitu ya. Buat sebuah akun Instagram. Terus, nah ini kita masuk ke materi ya teman-teman. Visual storytelling itu apa sih sebenarnya? Jadi banyak yang mengatakan kayak lu visual storytelling biar bilang aja lu story apa ilustrator gitu. Nggak sesimpel itu teman-teman. Aku ngerasa visual storytelling itu maknanya lebih apa ya istilahnya? Lebih ngena daripada ilustrator. Sama kayak pelukis. Pelukis tuh kalau misalnya kita pelukis ingatnya kayak langsung oh oil painting segala macam kayak gitu ya. Ilustrator mungkin kita bakal ingat lebih ke digital. Nah, visual storytelling ini maknanya lebih luas. Jadi karena aku bilang tadi, aku tuh mengerjakan bukan cuma di digital ilustrasi, tapi juga banyak hal. Ada yang cover buku, terus ada yang eh, animasi pendek, terus ada aset animasi, ditambah storybook, picture book gitu ya. Makanya itu maknanya harusnya lebih luas gitu. Dan visual storytelling sendiri ini itu berkaitan sama visual dan cerita, di mana ilustrasi itu harus punya cerita. Jadi nggak sekadar menggambar aja. Gitu. Dan menurutku adalah ilustrator itu harusnya disebut visual storyteller karena di mana kita sebagai seorang ilustrator itu adalah menyampaikan menyampaikan hal yang pengen kita sampaikan melalui satu gambar gitu. Menyampaikan hal melalui satu gambar dan itu tidak mudah. Makanya namanya visual storytelling. Kita menceritakan sesuatu hal melalui visual. Kalau misalnya penulis kan menceritakan sesuatu melalui narasi ya, naratif gitu yang mengikuti gitu. Nah kalau kita kemampuannya adalah visual. Nah visual storyteller bisa termasuk ilustrator, komikus, graphic designer, filmmaker, bahkan fotografer gitu yang memang berkaitan sama visual storytelling gitu. Terus nextnya, nah aku bahas sedikit sejarah ya teman-teman ya tentang visual storytelling. Um, Jenis visual storytelling itu menurut aku ada dua, yaitu satu story di balik karya itu, gitu. Jadi kadang kita berpikir kita ngelihat karya nggak cuma sekadar ngelihat karya, tapi kita ngelihat history di belakangnya itu. Gitu. Contoh misal, mungkin ini teman-teman tahu ya ini lukisan yang sebelah kanan ya, itu lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro, gitu. Yang emang baru tahun kemarin tuh lagi viral banget di filmnya gitu ya, yang dibikin sama Mas Dwi Angga Sasongko gitu. Angga Dwi Mas Sasongko gitu. Nah, yang sebelah kiri itu ada lukisannya sebelumnya penyerahan Pangeran Diponegoro. Ini dari dua hal ini aja udah kalau sekilas kita lihat itu sama banget. Tapi kalau misalnya kita perhatiin dari segi judul aja itu udah beda. Satu, penyerahan Pangeran Diponegoro karya Nicholas Pinaman. Jadi Nicholas Pinaman ini adalah seorang pelukis asal Belanda di mana dia eh, di hire jadi di hire sama Jenderal ini Belanda, pasukannya Belanda nih, Jenderal de Kock namanya buat bikin commission, lu coba bikin eh, gambar penangkapan penyerahan Pangeran Diponegoro. Penyerahan bukan penangkapan, penyerahan Pangeran Diponegoro. Jadi di sini digambarkan Pangeran Diponegoro tuh nyerah gitu. Padahal kita tahu di buku sejarah bahwa Pangeran Diponegoro itu bukan nyerah tapi dijebak, dijebak dan ditangkap gitu. Sampai ada sejarah yang bilang kalau pas itu kan pas saat itu eh, Belanda pengen negosiasi, tapi pada saat itu ternyata Pangeran Diponegoro dijebak dan Pangeran Diponegoro pengen melawan, tapi sebagai seorang ksatria dia bakal tahu sejarah bakal mencatat hal yang lain, bukan mencatat sebagai sebuah jebakan, tapi sebagai pengkhianatan gitu. Kita udah diajak diskusi, tapi gue malah membunuh Belanda gitu. Itu ntar dicap sejarah sebagai sebuah pengkhianatan dan jalan satu-satunya Pangeran Diponegoro adalah menyerah gitu. Dia nggak melawan.
Nah, di Belanda itu dia di yang penyerahan Pangeran Diponegoro ini, yang kayak Nicholas Winman, itu digambarkan sebagai orang yang menyerah nih. Ya lihat, Belanda ditempatkan di bagian yang lebih tinggi. Pangeran Diponegoro mungkin aku bisa zoom kali ya. Nggak bisa deh. Nah, oke. Maaf ya teman-teman, nggak bisa di zoom nih ternyata. Pangeran Diponegoro digambarkan di situ lesu gitu. Belanda digambarkan sebagai orang yang songong gitu di situ, tinggi segala macam. Nah, sedangkan dia penangkapan Pangeran Diponegoro karya Raden Saleh, di situ dijelaskan bahwa Pangeran Diponegoro itu membusungkan dada kepada Belanda. Itu tanda perlawanan dan tanda tanda kesombongan. Orang sombong kan harusnya disombongin balik ya. Nah, dan pasukan Belanda ini digambarkan sebagai karikaturis, kepalanya lebih gede. Itu artinya dikerdilkan, teman. Kalau misalnya di dunia literasi itu karikaturis itu dikerdilkan. Itu makanya biasanya kalau di koran-koran segala macam ada karikaturis, koruptor segala macam, itu maksudnya dikerdilkan orangnya. Ditambah pasukan-pasukannya tuh sedih gitu. Kenapa Pangeran Diponegoro itu enggak eh, ngelawan aja gitu. Padahal Pangeran Diponegoro bisa banget ngelawan gitu. Nah, ada juga nih yang ini. Ini adalah mungkin kita tahu ya lukisan paling overrated di dunia. Aku bilangnya lukisan paling overrated, yaitu lukisan Mona Lisa. Kenapa lukisan Mona Lisa bisa banget jadi hype gitu dari zaman dulu sampai banget ya di zaman sekarang gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat nih ada 4 lukisan di sampingnya Mona Lisa. Mona Lisa itu adalah seorang nyonya bangsawan ya teman-teman. Nyonya bangsawan, nyonya bangsawan pada masa itu, pada masa Renaissance itu kalau misalnya dia mau lukis portret, ibarat kita nih, kalau misalnya cewek ya, aku bilang aja cewek ya. Kalian kalau misalnya mau foto atau mau selfie pasti kalian dandan kan? Pasti kalian dandan yang cakep, pakai misalnya pakai perhiasan segala macam. Tapi Mona Lisa enggak, dia pakai pakaian yang sederhana aja gitu. Bahkan mungkin ini pakaian baru bangun tidur, kita nggak tahu ya. Nah, sedangkan pada saat itu nyonya-nyonya apa namanya eh, bangsawan-bangsawan itu memakai perhiasan yang terbaik buat mereka dilukis. Ini dari atas, sebelah kiri, sebelah kanan. Gitu. Mereka pengen tampil yang menarik gitu. Tapi Mona Lisa nggak tahu ya itu konsepnya Leonardo da Vinci pas ngelukisnya tuh kayak gimana gitu. Mungkin dia ngelihat udah biasa banget nih pakai cewek pakai gini-ginian, ya udah uh, Mona Lisa lu coba ini deh pakai biasa aja gitu. Dan ini emang aku bilang lukisan overrated ya teman-teman karena banyak banget yang kayak wah ini keren banget, ini keren banget. Dan emang keren sih sebenarnya secara teknik pelukisnya dari Rafael itu keren. Mungkin nanti bisa kita bahas lagi ya soal teknik lukisannya Rafael ya. Nah, ada juga yang karya itu yang bercerita dengan sendirinya. Jadi pas kita lihat karya itu, kita langsung info ke karyanya. Oh, ini lagi menceritakan ini nih. Nah, kalau tadi sejarahnya, ini langsung ke karyanya. Nah, ini karya Raden Saleh lagi ya. Judulnya Banjir di Jawa dibikin tahun 1865. Ini pas kita lihat, kita langsung tahu ini ketegangannya gimana, dramatisasinya gimana, dramatiknya gimana gitu. Langsung kita info ke karya itu dan pengen banget ya Allah itu kalau misalnya kita yang berada di sana ketegangannya kayak gimana ya? Kayak gitu. Nah, ini ada 3 basic things about visual storytelling ya teman-teman. Yang tadi aku bilang sebenarnya banyak basic thingsnya, cuma karena waktu ya kita cuma dibatasi ke jam, jadinya aku ngambil yang mungkin belum banyak yang bahas di kelas-kelas music sebelumnya, yaitu color and light for build a mood. Jadi pentingnya sebuah warna dan pencahayaan, terus kemudian 2 komposisi, dan ketiga itu adalah angle dan POV, point of view, point of view dari karya kita, gitu. Gimana kita caranya memilih angle yang pas buat karya kita sehingga karya kita tuh kita bisa apa istilahnya ya orang bisa into ke karya kita sama kayak tadi ya. Ini secara secara pencahayaan, secara komposisi dapat banget. Apa ya, dulu ya. Nah, kita masukin pertama ya, yaitu basic lighting.
Sebenarnya basic lighting itu ada empat ya. Sebenarnya banyak basic lighting, cuma di sini aku ngambil empat yang sering banget kita pakai. Sebenarnya yang yang banyak yang dipakai dari di ilustrasi, terus film juga banyak yang pakai eh, seperti ini gitu. Pertama ada font, itu biasanya buat kayak ya udah sekedar basicnya aja, kan shot yang tidak memerlukan terlalu lebih, itu biasanya pakai pencahayaan dari front aja gitu, atau enggak dari serong gitu loh, agar ada cahayanya di sebelah, ada bayangan di. Kemudian ada back, itu pencahayaan dari belakang, biasanya memberikan kesan misterius dan heroik. Kesan misterius atau heroik harusnya gue bilang, kesan misterius atau heroik, karena kita kadang kalau misalnya teman-teman film aja ya, terutama film animasi ya, aku ngambil contoh ya. Mungkin paling gampang Avatar The Legend of Aang deh. Dari dulu dari season 1 itu sampai season 2 itu muka Raja Api itu nggak di-spill sama ceritanya, itu dimisteriuskan gitu. Itu selalu pakai cahaya dari belakang, dan mukanya itu siluet hitam aja gitu. Itu gak dikenalin, tapi kita penasaran nih. Itu ngebangun rasa penasaran kita, ngebangun rasa apa namanya ya istilahnya, curiosity kita. Ih, kayak gimana sih karakternya nih, kok misterius banget. Nah, itu kalau misalnya kita mau kasih kesan misterius dan heroik, atau gini, heroik. Misalnya ada satu kejadian di film di mana seorang anak kecil itu ditolong oleh seorang hero, terus anak kecil itu nengok ke hero itu setelah ditolong, dan hero itu berdiri dengan di belakangnya tuh ada matahari gitu, yang ngebikin dia secara siluet gitu. Itu ngebikin kesannya misterius dan heroik. Jadi kita ngebangun ngebangun moodnya itu di situ juga. Terus ada under, ini buat yang mau bikin ilustrasi horor ya teman-teman. Bukan, buat ilustrasi horor dan kejam. Kadang misalnya di film-film itu kalau misalnya ada tokoh-tokoh yang bikin konspirasi, atau enggak mau ada apa ya istilahnya, jump scare gitu, pasti cahaya dari bawah, cahaya center dari bawah, segala macam lighting dari bawah, ngebangun mood dengan visual yang di sekitarnya, juga ditambah dengan sound yang mendebarkan horor dan kejam. Terus ada above, itu memberikan kesan inspiring dan memperkuat karakter. Jadi kadang kalau misalnya cahaya dari atas tuh kita, itu biasanya ada di diskusi-diskusi segala macam, orang yang kesannya inspiring di situ, itu biasanya kesan pencahayaannya itu dari atas. Kita bisa bikin banget kesan pencahayaannya dari atas, jadi memberikan kesan inspiring dan memperkuat karakter. Kalau misalnya teman-teman sampai sini, aku pengen baca ini dulu ya kali ya, sambil baca pertanyaan, siapa tahu ada gitu jawab. Kita lanjut lagi ya. Mantap. Belum ada pertanyaan ya? Belum ya. Oke, kita lanjut dulu ya teman-teman. Nah, kita masuk ke contoh pencahayaan ya teman-teman. Mungkin yang follow video aku, yang follow Instagram aku mungkin udah pernah lihat konten ini, dan yang belum belum lihat bisa banget buka Instagram aku dan lihat konten ini. Jadi ceritanya tuh teman aku itu WA, terus dia nanya, Bas, lo ada input ya buat ilustrasi ini gitu. Terus aku lihat dong, oh iya, aku ada input nih dikit tapi ya gitu. Aku kasih input lah ke dia, dan jadinya seperti ini gitu. Ini before-nya, ini after-nya. Jadi aku ngerasa gambarnya tuh udah bagus banget, tapi di sini kesan pencahayaannya tuh apa ya, bukan kurang. Kita nggak tahu tuh dia pengen pencahayaan primer itu yang mana. Di sini ada tiga sumber cahaya, soalnya ada dari bulan, ada dari
lampu stand, ada dari lampu meja juga nih yang di atas rak buku. Nah, kita kita nggak tahu nih dia itu tuh pengen menekankan pencahayaan blinkernya itu sebelah mana sih gitu, sehingga ngebikin pencahayaannya tuh lebih dramatik gitu. Akhirnya aku bikin apa, ngedit gambarnya seperti ini. Jadi ini aku kasih pencahayaannya, pencahayaan primernya sih dari jendela, dari bulan. Aku terangin dikit langitnya, terus bulannya aku terangin, sehingga nanti cahayanya makin masuk. Ini kan kesannya hangat banget ya, keluarga gitu. Ada nenek membacakan buku cerita kepada cucu-cucunya gitu. Aku tuh pengen ngangkatnya ceritanya lebih hangat dan lebih intens gitu. Dimana kadang baca cerita tuh sebelum tidur kan. Gitu. Nah, untuk lampu standnya sendiri aku agak redupin nih. Ininya agak redupin intensitas cahayanya. Lampu meja juga sama, sehingga menghasilkan ruangan yang rada gelap. Nanti kita bakal fokus ke cahaya bulan dan melihat bulannya tuh lebih hangat. Dan cahaya bulannya tuh kalau kita lihat ya, di sini ada namanya rim light yang di karakternya, yang cahaya-cahaya di pinggir-pinggir ini. Ini nanti yang cahaya bulan yang terpantul ke dan bikin rim light gitu, dan bikin kesannya tuh lebih dramatis. Ini before dan afternya tadi. Kalau di sini lebih terang dan mungkin kesannya masih flat, bikin rada lebih dramatik dan lebih suasana. Nah, kita masuk di composition ya, teman-teman. Jadi ini ada 7 jenis composition. Sebenarnya banyak banyak hal ya, banyak banyak jenis komposisi yang bisa banget teman-teman praktekin di ilustrasi. Cuma ini kayak basic banget yang nantinya aku kasih contoh ke teman-teman kayak gimana sih komposisinya gitu. Ini yang pertama, ini ada namanya rules of third. Rules of third itu adalah mungkin teman-teman yang belajar desain, belajar ilustrasi, belajar fotografi, terutama itu kalau misalnya teman-teman buka kamera terus aktifin gridnya, itu nanti bakal bikin rule of third-nya gitu. Ini rule of third ini menempatkan karakter, menempatkan objek utama itu tidak pada bagian tengah, tapi di bagian agak miring, agak miring antara kiri atau kanan gitu. Itu memberikan kesan bahwa oh di samping kiri kanannya tuh masih ada hal yang luas gitu. Selain ke karakternya, itu juga kita harus perhatikan di sekitarnya gitu. Dia untuk memberikan kesan ini sih sebenarnya setting latar segala macam gitu ya. Jadi nggak terlalu fokus ke bagian tengah. Karena kalau misalnya kadang di tengah banget dan di sekitarnya tuh nggak ada yang memfokuskan kita untuk ngelihat dia di tengah, itu bakal flat banget gambarnya. Kalau misalnya kita salah-salah buat apa namanya, buat ilustrasinya, flat banget ilustrasinya. Nah, kalau misalnya kita taruhnya agak pinggir, terus di sebelahnya kita taruhin mungkin background yang lebih detail, bakal bakal bangun banget suasananya, bakal bangun suasana dan dramatisasi terhadap ininya apa namanya, gambar itu sendiri. Yang kedua ada frame. Tadi Kak bilangnya jangan taruh di tengah, Kak. Kenapa ini taruh di tengah gitu? Aku bilang. Nah, ini beda lagi teman-teman ya, maksudnya ya. Ini namanya framing gitu lah, framing gitu. Jadi menempatin gambar itu di tengah, tapi di sekitarnya itu dibikin agar fokusin gambar itu di tengah. Yang aku bilang tadi, ngefokusin gambar itu di tengah. Jadi kita nggak lihat pinggirannya, kita langsung lihat tengahnya, set gitu. Kita langsung melihat objek-objeknya. Gitu. Ini tengahnya, pinggirannya aku bikin rada gelap karena kesannya foreground gitu ya, kesannya foreground dan fokus ke objek utama yaitu si tiger, mama tiger dan little tiger ini gitu. Jadinya gitu, fokus orang langsung fokus matanya ke little tiger gitu, ya apa, ke harimaunya gitu. Yang kedua ada golden ratio atau spiral gitu ya. Jadi ini membuat mata kita berputar dan memfokuskan titik set gitu. Jadi kita ngelihat pinggir, habis itu melihat ke objek utama.
gitu. Terus yang ketiga, berapa ini ya? Selanjutnya ada perspektif. Ini memberikan kesan apa ya istilahnya ruangan ya teman-teman, ruang, kesan ruang. Jadi kesannya itu lebih luas. Di sini menceritakan tentang orang yang sholat, terus di belakangnya ada orang masuk, ada orang apa duduk, dan perspektifnya tuh ada dua perspektif ya teman-teman. Ada perspektif ke kiri dan perspektif ke kanan gitu. Terus yang ketiga ada diagonal. Diagonal ini bisa banget, bisa kayak apa aja sih teman-teman, bisa mungkin ada jalan gitu macam kayak gitu. Nah ini aku kebetulan gambarnya gunung sih, jadinya diagonalnya kayak gini gitu. Terus ada namanya V-shape. Ini V-shape ini berfokus kepada satu, datang nih, terus menuju ke satu hal. Fokus kita ada pada hal tersebut. Dan terakhir ada namanya balancing. Ini bisa banget buat menggambarkan dua hal yang setara gitu teman-teman. Jadi menggambarkan dua hal yang setara, kita tidak mau mendiskreditkan satu objek, kita mau kedua objek itu setara, kita mau kedua objek itu apa ya istilahnya sama gitu di mata kita, sama komposisinya di mata kita, sehingga kita pakai teknik komposisi balancing. Terus yang kedua ada angle and point of view. Ini ada wide angle, dan wide angle ini kadang bisa banget kita ada dua ya, ada bird view yang sebelah kiri ini, ada bird view, ada wide angle yang biasa gitu. Nah contohnya kayak gini, ini adalah contoh wide angle yang aku bikin, di mana karakternya itu adalah karakternya dikecilin dan menunjukkan dunia yang luas ditambah dengan satu makhluk misterius di situ, di mana itu mengesankan bahwa oh kesan yang agung, kesan yang super power, dan menempatkan objek ke oh gue kecil banget di dunia ini gitu kayak gitu. Itu memberikan kesan seperti itu ya teman-teman ya. Terus ada bird view, ini bird view ini buat menunjukkan sama sih sebenarnya yang tadi, cuma ini lebih ke menunjukkan panorama aja gitu, panorama dari atas. Terus ada normal view, ini normal view yang untuk eye level gitu ya teman-teman, eye level, jadi mata kita sepenglihatan kita kayak gimana. Terus ada low, yang sebelah kiri ini namanya low angle. Low angle itu biasanya dipakai memberikan kesan eh, lega, memberikan memberikan kesan superioritas gitu teman-teman. Ya, superioritas. Kadang kalau misalnya ibarat ibarat kayak gini nih, kita di film ya, atau di film animasi, kadang kalau misalnya kita lihat film animasi yang misalnya habis interview atau habis ketemuan sama seseorang, pas keluar dari kantor itu biasanya dia digambarkan dengan low angle, di mana itu adalah menceritakan dia udah lega, udah menghadapi itu, udah melalui itu, dan dia udah plong dengan hal itu. Berbalikan dengan high angle, angle dari atas gitu. High angle dari atas tuh mengkerdilkan sesuatu. Nah, di mana biasanya itu untuk orang-orang yang kayak apa ya, kayak terlalu prioritas apa ya istilahnya, minority gitu loh teman-teman, istilahnya kayak gimana ya enaknya. Pokoknya untuk mengkerdilkan dia. Contoh misalnya di kalau misalnya teman-teman ada yang nonton Neon Genesis Evangelion, itu ada yang duduk di kursi terus kayak gini nih, itu diambil dari atas. Depression itu ngambil ngambil shot depression itu dari atas gitu, untuk mengkerdilkan dia gitu. Nah ini ada prop view, ini biasanya sama sih kayak low angle, cuma biasanya ini dipakai buat uh, sudut pandang hewan yang ada di tanah gitu. Juga memberikan kesan keagungan, besaran terhadap objek utamanya. Objek utamanya itu yang misalnya yang tengah itu ya tadi. Nah ini contoh low angle ya, low angle di mana dia apa ya memberikan keagungan gitu ya.
sekitar-sekitarnya dibantai-bantai gitu, memberikan keagungan kepada dia gitu. Terus ada close up dan extreme close up. Nah, close up dan extreme close up ini untuk memberikan kesan kita pengen pengen banget ngelihat emosinya si karakter utama, ngelihat emosi paling apa di dekat wajahnya itu kayak gimana sih gitu kesannya gitu. Makanya sering banget ini dipakai buat momen-momen yang emosional pada suatu tokoh atau suatu karakter gitu. Kayak misal sedih atau mungkin senang itu, kalau misalnya di author pengen uh, memperlihatkan itu kepada kita audiens, itu mereka bakal menggambarnya extreme close up atau extreme close up gitu. Nah, ini contohnya. Ini yang masih ini yang tadi ya. Ini dia pengen melihat kesan ekspresi marahnya dia kepada yang ada di mata ini, yang pas di depannya dia ngomong gitu ya. Jadi angle-nya tuh kayak gitu tuh. Jadi dia memperlihatkan kemarahan si tokoh ini yang di depan ini sedang menghardik si tokoh ini, gitu, si tokoh yang punya mata ini. Baca peluang nih, kasih contoh konkret gitu. Tadi sebenarnya udah contoh konkret itu sebenarnya. Cuma di segmen terakhir ini segmen terakhir ya, kita masuk Q&A. Di segmen terakhir aku pengen ngebedah satu karya aku yang tadi aku bilang di awal ya, satu karya aku yang mungkin teman-teman bisa simak dulu ya, simak dulu. Aku nggak bakal ngomong di sini, aku bakal menampilkan slide doang, terus biarkan teman-teman lihat mungkin 5 detik gitu ya. Nah, nanti teman-teman uh, perhatiin perhatiin aja gitu. Ini bacanya dari atas ke bawah ya. Coba terakhir. Udah ya teman-teman, sekarang kita balik ke depan dan kita ngebedah karya ini. Uh, nah, ini dibuka dengan high angle, berview, berview, berview dengan menunjukkan keadaan. Jadi ini pertama kita taruh di sebelah kiri tadi ya, di lower apa rules rules of third-nya gitu ya tadi gitu, viewnya di sebelah kiri. Terus kita nunjukin keadaan, oh ini lagi malam, dia lagi di teras nyantai sambil ada barang-barang, ada kopi di tangannya, terus ada buku, ada HP gitu. Nah, terus kita masuk ke close up-nya, close up-nya dia itu menunjukkan ekspresinya dia, terus apa yang sedang dialami gitu kayak gitu. Terus di samping kanannya tuh ada pendistrakan gitu teman-teman ya. Tapi nggak terlalu distrak karena ini digambarinnya nggak lebih yang si tokoh utama ini, si objek utama yang si cowok ini itu lebih kesan karakternya, kuat karakternya daripada yang sebelah kanan yang datang ini dia dari pintu. Nah, kita beralih ke sebelah bawah. Ini masih eh, masih dengan angle yang sama. Dia buka pintu dan ngajak dia masuk. Ini tanpa kata-kata kita udah tahu ya dia ngajak dia masuk. Nah, ini aku geser view-nya ke kanan karena dari tadi kan kiri terus ya. Geser view-nya ke kanan masih dengan apa namanya angle yang sama, memanggil memanggil si cewek itu buat duduk di sampingnya dia. Nah, duduk di sampingnya dia tuh aku memberikan space di sini. Karena di sini kita bakal nangkep, oh dia nyuruh dia duduk di sampingnya gitu. Nggak mungkin dong, misalnya kita geser dia ke kiri, geser orang ini ke kiri, dan dia nyiapin space di sini dong. Tapi nyiapin space-nya di sini dan nggak ada kursi gitu. Nggak mungkin lah. Uh, Baca nanti taunya, oh dia nanti disuruh dipanggil sama suaminya buat duduk di sampingnya. Nah, si istri ini uh, dia dengan ekspresif gesture itu kayak ya udah gitu, ya udah gitu. Dan dia pengen duduk di samping suaminya, datang gitu. Dan kita beranjak ke final act-nya, memperlihatkan
eh, apa istilahnya tadi itu bilang, view yang luas, wide angle view gitu, memperlihatkan suasana malam kota dan ada bintang dan meteor gitu, ditambah percakapan hangat mereka. Itu ending dari ceritanya. Jadi dimana yang awalnya aku uh, tembus apa istilahnya monokrom gitu ya, orang monokrom, dan di akhir aku gambarin keindahan itu dengan warna gitu. Itu membaca bakal tahu, oh tepat, kok begini. Nah itu teman-teman ya. Nanti di kelas yang bakal aku buka di nanti insya Allah itu kita bakal lebih banyak improve kayak gini, bakal banyak improve kayak gini, bakal banyak praktik. Aku aku janji bakal banyak praktik dan nggak bakal banyak teori. Aku bakal banyak yang kayak gini-gini dan dijelasin gitu, dijelasin, dan mungkin aku bakal share juga tahap-tahap pembuatannya ya teman-teman. Jadi teman-teman yang pengen join nanti di 15 Januari nanti bakal diinfoin oleh meeting juga. Nanti aku juga bakal prepare kelasnya juga. Jadi nanti teman-teman silahkan ditunggu aja kelasnya ya. Insya Allah tidak akan mengecewakan. Nah, untuk penutup ini slide penutup ya teman-teman. Kalau penulis punya power of diction, visual storyteller punya power of semiotic gitu. Semiotic itu tanda. Jadi semiotik itu kita tidak perlu pakai kata-kata kayak tadi ya. Kayak tadi aku bikin komik itu komik silent, itu nggak mesti pakai kata-kata buat menyampaikan pesan yang pengen aku sampaikan kepada audiens gitu. Aku cuma pakai semiotik. Semiotik itu tanda. Jadi misalnya gini teman-teman ke bioskop, teman-teman pengen punya, pengen gak ada tulisan toilet, cuma ada tulisan gambar cowok sama gambar cewek tuh. Tapi teman-teman tahu itu toilet, itu namanya semiotik. Jadi kita punya itu, orang storyteller, story illustrator tuh punya itu, sense of itu, dan yang itu yang harus kita kembang, kita latih terus biar makin hari itu makin tajam. Mungkin ini ya teman-teman ya, akhir dari slide ini. Uh, Nanti sambil baca Q&A-nya, aku pengen baca Q&A dari teman-teman. Silahkan yang pengen banget nanya itu masukin di Q&A ya teman-teman ya. Jangan di chat ya, aku bakal nggak bakal buka chatnya, aku bakal buka Q&A. Oke. Oke, Ini materinya udah selesai ya, Kak Abbas? Oke. Oke, ini materinya udah selesai ya teman-teman. Nanti kalau misalnya ada Halo? pertanyaan langsung aja taruh di Kak, kolom Q&A ya. tadi tadi aman nggak kak ininya suaranya? Suaranya aman nggak? Oke. Nah, ini Aman. karena Soalnya keterbatasan ada waktu yang nih bilang Kak belum. Abbas, mungkin bisa dipilih aja 5 Ya, pertanyaan. Silahkan nih Kak Abbas. boleh boleh. Kak, kak cara nyari klien bagaimana ya? Ada yang backgroundnya bukan di bidang seni dan belum punya pengalaman. Oke. Eh, Jujur ya teman-teman, mungkin aku nanti bakal baca 5 pertanyaannya kali ya kak. Aku bakal milih 5 pertanyaan yang menurut aku paling bagus, yang mungkin bisa inspire kalian semua juga gitu. Kak, cari nyari klien gimana ya? Ada tips bagi yang backgroundnya bukan di bidang seni dan belum punya pengalaman nggak? Klien itu bukan dicari sih. Kadang kadang klien yang datang sendiri ke kita juga. Gitu. Adalah kalau misalnya kata Bang Rizky, ada yang orang yang minder banget sama karyanya, ada yang minder sama, tapi itu sebenarnya salah juga teman-teman. Jangan minder sama karya, yang betul itu harus improve. Jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa, aku sendiri masih ngerasa karya aku tuh dibanding teman-teman ilustrator yang lain yang udah lebih terkenal, yang lebih banyak followersnya segala macam, belum berapa gitu dibandingkan mereka. Terus, tapi aku pede dengan karya itu, hasil yang lama banget aku tempat di zaman aku kecil sampai sekarang gitu. Jadinya aku tetap bangga sama itu gitu. Untuk klien sendiri itu biasanya teman-teman bisa provide ke kliennya antara email, mungkin eh, kalau teman-teman tahu niche-nya, teman-teman tahu pasarnya teman-teman, misalnya teman-teman mau apa sih, mau target klien apa, buku anak gitu misalnya,
coba cari info tentang editor atau mungkin penerbit yang punya apa kalian pengenin buat bukunya mereka gitu. Dan jangan lupa siapin portofolio yang proper, kan, portofolio yang acak-acakan, tapi portofolio yang benar-benar proper, yang siap untuk represent, karena itu adalah present kalian ke calon dia. Jadi itu yang benar-benar yang harus dipersiapkan portofolio kalian itu. Dan kadang juga aktif di sosial media teman-teman. Itu paling paling bagus banget, aktif di sosial media dan bikin branding tentang diri kalian. Bikin branding tentang diri kalian. Nanti klien bakal datang sendiri kalau itu. Aku biasanya kliennya datang melalui koneksi satu di web. Itu biasanya ya terus dari email, dari Behance, dari Instagram gitu. Itu kliennya datang, kadang datang dari situ, dari koneksi itu, dari WA, biasanya dari teman yang punya teman lagi, dari mulut ke mulut lah istilahnya kayak gitu. Jadi koneksi itu juga penting gitu, koneksi orang ya. Nah, ini ada, aku jawab langsung ya teman-teman. Pertama adalah dari Belvania Alexandra Rudi. Itu kalau Kak izin bertanya, kapan saja kita menggunakan bayangan tajam atau sharp shadow? Jadi terus yang dari Rudi itu ada, jadi untuk lighting kita harus paham jatuhnya arah cahaya dulu ya, dari mana aja gitu. Pertama aku bahas dari Belgian accent dulu ya. Iya, kita harus paham ini. Oh, kapan menggunakan bayangan tajam? Itu tergantung dari intensitas lighting yang kita pakai. Makin terang sebuah lighting, itu intensitas cahaya yang kita pajang makin tajam teman-teman, makin gelap. Gitu. Jadi pas lightingnya sama aja kalau misalnya kita lagi nyenter diri, set, misalnya ini nih ruangan ini lampunya normal, ini bayangannya bakal bakal biasa aja. Coba kalau misalnya aku nih nyenterin diri aku pakai gini, ini bakal tajam banget nih tuh, ya kan, intensitas cahayanya sendiri dari teman-teman ini bisa banget dipakai buat misalnya panas banget ya hari ini gitu, panas banget, matahari matahari tajam banget, itu bisa banget diberikan di ilustrasi kita itu shadow yang tajam gitu. Nah, untuk sendiri itu tetap kita harus paham ya, itu kita tetap harus improve. Jadi misalnya saya di sebelah kiri, sebelah kanan ya, nah, ini sebelah kanan aku, misal saya sebelah kanan, pasti otomatis bayangnya di sebelah kiri dong, nggak mungkin bayangannya di sebelah kanan gitu. Misal cahaya dari belakang, pasti jatuhnya bayangan ke depan. Cahaya dari depan, pasti bayangan jatuhnya ke belakang. Kita harus tahu hukum itu, hukum fisika. Jadi selain pasti kita juga harus tahu hukum fisika. Ya udah. Udah dua pertanyaan ya tadi ya. Nah ini ada dari Mega Gareng. Halo Kak Bas, selamat malam dan salam kenal. Perkenalkan aku Mega dari Jepara. Mau tanya, bagaimana sih teknik color grading yang bisa digunakan untuk meningkatkan narasi visual? Gampang teman-teman. Tentukan mood ilustrasi yang pengen kalian gambar. Misal kalian pengen ilustrasinya sedih, itu biasanya pakai hijau tua, gradingnya hijau tua dan biru. Itu untuk memberikan mood sedih. Kalau pengen mood yang ceria, itu biasanya moodnya kuning dan hangat. Kayak gitu tuh. Jadi tahu dulu nih briefnya kayak gimana sih, pengen ilustrasinya kayak gimana sih. Nah kalau horor itu biasanya gelap, merah, merah marun, atau biru tua banget sih, biru tua banget. Itu horor biasanya. Jadi jangan sampai kalian salah salah mengartikan. Misalnya kalian pengen itu ceria tapi pakainya merah darah gitu kan, salah ya. Udah offside banget itu konsepnya gitu. Jadinya kalian harus paham dulu mood kalian membawa gambar itu ke arah mana. Ini cara menentukan arah udah tadi ya.
Ini banyak pertanyaan yang lumayan teknis ya. Oke, teman-teman sambil nunggu Uh, Kak Abbas buat satu nyari satu lagi ya Kak, satu lagi kali pertanyaan. ya. Oke, boleh. Aku mau menginformasikan sesuatu ke teman-teman. Jadi mungkin akan banyak sekali ya pertanyaan yang ke-skip pada malam hari ini. Untuk itu aku mohon maaf sekali ya karena keterbatasan waktu juga. Nah, aku menginformasikan sesuatu nanti di tanggal 15 Januari akan ada kelas lagi bareng Kak Abbas gitu ya. Nah, untuk penjelasannya lebih detail lagi daripada kelas yang hari ini gitu. Dan selain itu juga akan ada sesi mentoring juga dan juga ada saat Zoom nanti akan ada praktek dan juga interaksi langsung bareng mentor. Jadi untuk kalau misalnya interaksi di kelas hari ini itu kan kita pakai kolom chat sama Q&A ya. Nah, nanti kalau di kelas lanjutan itu kita bisa langsung belajar gitu ya. Kita bisa langsung interaksi bareng Kak Abbas gitu ya. Nah, teman-teman bisa sambil open mic ataupun open cam gitu. Oke, mungkin bisa diinfokan nih ke Abbas, kira-kira nanti di next class-nya bakal bahas tentang apa aja nih? Tadi kan kita bahas tentang ini ya, fisik visual ya. Dan kita sempat aku buka ini yang buat artikel pada artikel ini pasti dari saya. Jadi karena udah bilang basic sebetulnya yang aku bilang tadi, bahwa basic itu banyak hal. Pertama bisa karakter, karakter, terus mood gambar, itu nanti bakal dibahas juga mood gambar, terus pemilihan warna dan pencahayaan, menentukan perspektif dan angle, itu tadi. Cuma nanti tingkatnya lebih observasi ya teman-teman ya. Nanti kita lebih observatif di kelasnya. Terus ada to try make a visual from narrative. Nanti kita bakal praktek sendiri. Nanti nanti aku bakal demonstrasiin gimana caranya dari naratif sendiri itu yang tadi kayak komik tadi tuh naratif, tapi ini nanti pakai satu gambar aja gitu. Nara, gimana caranya dari satu naratif kita jadiin sebuah visual gitu, visual yang menarik tentunya gitu. Jadi nanti lebih ke teknis, agak lebih ke teknis banyak sih kak nanti. Oke, baik. Terima kasih Kak Abbas. Jadi itu ya teman-teman yang akan dibahas oleh Kak Abbas nanti di next class-nya. Kurang lebih ada perspektif, ada mood, ada lighting juga gitu. Menarik sekali ya untuk materi next class-nya. Dan untuk waktunya sendiri lebih lama ya, nggak kayak hari ini. Kalau hari ini Ya. mungkin kan 1 jam gitu ya. Gitu. Oke, silakan Kak Abbas. Apakah udah nemu Ini nih Kak Abbas? satu lagi ya kak. Ini Oke, aku boleh. Silakan. pengen bahas sih. Ini dari Rizka. Hmm. Ini sering banget ditanyain sama ada teman-teman yang kayak kadang DM ilustrator gitu kayak gitu gitu. Kak, kenapa sih children book ukuran kepala ibu bapaknya sama seperti kepala si anak? Nah, ini teman-teman aku jelasin sedikit ya. Sebenarnya children book itu, picture book itu stylenya macam-macam ya. Jadi kayak tergantung nanti teman-teman mau kayak atau mungkin dari kliennya sendiri itu maunya kayak gimana stylenya, antara mau ngikutin style Anda sendiri atau mungkin stylenya ngikutin stylenya dari si bapak-bapak ya, si bapak si klien itu gitu, si klien itu. Nah, nah dari situ sebenarnya bukan karena pak kepala si bapak sama-sama kepala anak gitu, enggak serta merta kayak gitu juga, itu tergantung style aja sebenarnya. Mungkin karena mikirnya adalah children book ya, aku biasa nyebutnya picture book sih. Jadi picture book itu lebih luas. Kalau children book kan pasti untuk anak-anak, tapi kalau picture book itu luas, bisa banget buat orang dewasa. Aku sendiri banyak banget bikin contoh picture book yang buat orang dewasa, teman-teman, buat remaja, buat orang apa umur 20-an gitu kayak gitu yang emang yang paham ceritanya, mereka yang agak kompleks gitu. Cuma children book gitu. Nah, picture book tuh kenapa kayak gitu? Itu tergantung style dari ilustratornya aja. Jadi kalian misalnya punya style, karena children book tuh gak terbatas sama style yang kayak biasa teman-teman lihat gitu. Itu bisa lebih luas, bisa banget. Ada bahkan children book yang aku lihat itu stylenya sangat realis. Gitu. Ada style sangat realis, ada stylenya karikaturis, ada stylenya bahkan line art doang tuh. Ada kayak gitu. Nah, jadi balik lagi sebenarnya tergantung dari
maunya klien pertama, yang kedua style yang kalian punya kayak gimana. Dan tentuin style juga nggak serta merta ini style gue nih kayak gitu. Karena style itu nggak apa ya, terus berimprovisasi teman-teman. Style itu, style aku kan dulu nggak kayak gitu ya. Style aku tuh kayak Naruto banget gitu dulu. Tapi style aku bisa banget kayak gini sekarang gara-gara improvisasi. Jadi style itu jangan jangan pernah stuck di satu, jangan pernah di apa ya, di mindset kalian bahwa oh ini style gue nih. Padahal itu cuma sebuah apologize buat kalian buat lari dari kenyataan bahwa kalian harus ilustrasi terus gitu. Orang yang aku kadang kesel dengarnya kalau misalnya itu gesturnya kurang ini nih, kurang ini, matanya kurang ini. Ah enggak, ini style gue kayak gitu. Itu kesel banget aku denger. Jadi balik lagi kayak gitu tuh. Oke, itu aja kali kayak dari aku. Sekali lagi teman-teman kalau misalnya pengen jalan lagi nanti suatu saat bisa ikut kelas yang di 15 Januari ya. Baik. Makasih Kak Abbas buat penjelasannya dan aku juga mohon maaf sekali ya teman-teman karena banyak sekali pertanyaan yang gak kejawab di malam hari ini karena Iya banyak keterbatasan banget. waktu. Nanti kalau misalnya teman-teman pengen nanya-nanya bisa join di next class atau bisa langsung follow Instagramnya Kak Abbas nih ya. Nanti bisa tanya-nanya di DM-nya kayaknya bisa ya. Iya. Oke. Teman-teman, aku mengingatkan lagi, jangan lupa join di tanggal 15 untuk link pendaftarannya udah aku share di WhatsApp group. Nanti teman-teman bisa join di situ. Atau mungkin teman-teman yang mungkin nggak bisa join di tanggal 15 itu nggak apa-apa banget karena akan dapat recordnya juga sekaligus sama record yang free class gitu. Oke Kak Abbas, terakhir nih. Sebagai penutup di kelas hari ini, kalau ada pesan-pesan yang ingin disampaikan ke peserta yang udah join di kelas hari ini, silakan nih disampaikan. Nah, mungkin kata-kata terakhirnya mungkin balik lagi ke slide terakhir aku kali ya. Kalau penulis punya power of diction, visual storyteller tuh punya power of hypnotic gitu. Jadi balik lagi di mana kita sebagai visual storyteller itu terus mengasah kemampuan kita untuk peka terhadap sekitar kita gitu. Nah, kunci utamanya sebenarnya adalah kepekaan terhadap sekitar kita. Jadi banyak hal yang sebenarnya bisa banget kita angkat sebagai cerita kita. Hal-hal yang simple aja, misal melihat eh, antara adik lagi main gitu atau teman-teman lagi main gitu kayak gitu, persahabatan segala macam kayak gitu gitu, itu bisa banget kita angkat dan diimprovisasi melalui sebuah karya gitu. Dan jangan lupa, jangan pernah apa ya, eh, dunia ilustrasi itu secara umum ya, dunia ilustrasi itu secara umum itu berkembang terus teman-teman. Jangan pernah stuck, jangan pernah eh, apa ya, di situ-situ aja gitu. Terus berkembang, terus melakukan improvisasi terhadap apa yang kalian pengen kejar gitu kayak gitu. Dan apa ya, sebuah sebuah apa ya, masterpiece itu adalah sebuah perjalanan yang panjang gitu. Untuk mencapai sesuatu hal itu adalah perjalanan yang panjang gitu. Jadi jangan pernah mengandalkan keberuntungan dan jangan pernah mengandalkan bakat, tapi andalkanlah kerja keras dan doa gitu. Itu aja sih Kak dari aku. Thank you. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Abbas buat pesan-pesannya dan juga sesi sharing di malam hari ini. Juga aku ngucapin teman-teman, makasih juga buat teman-teman karena udah stay Ya. sampai hampir jam 9 ya. Masih semangat banget buat belajar tentang storyteller. Oke, dari aku itu aja. Tetap semangat, jangan lupa berlatih dan juga improvisasi, ikut kelas-kelas lainnya juga untuk menambah pengetahuan kalian tentang storyteller ataupun ilustrasi lainnya. Oke, dari aku itu aja. Terima kasih Mas Abbas dan juga teman-teman. See you. Bye-bye. Ya.